Ini laba-laba itu buat rumah. Dari mana genetiknya dia punya. Tapi kalau manusia belajar, tapi dia punya genetik membuat itu mana tali yang pertama ditarik ke rumah itu. Kemudian talinya yang kedua. Berarti dalam genetik ini talinya. Genetiknya itu ada, tapi dia tidak belajar. Ada di DNA-nya, berarti ada rekaman di dalam DNA-nya itu. Rumahnya itu. Rumahnya itu. Terus gimana proses membuat rumahnya itu? Aduh. Ya. Ini proses. Ini rumahnya, jaring-jaringnya kelihatan nih. Dari mana jaringnya sederhana, terus jaringnya semakin detail. Ini dimana prosesnya itu direkam oleh laba-laba itu. Kalau manusia bisa belajar, tapi kalau laba-laba ada genetik beda lah. Kalau binatang itu adalah dalam DNA-nya, tapi kalau manusia mungkin ada dalam DNA, tapi proses belajar, tapi kalau proses belajar itu akan hilang. Nah, inilah bedanya. Ini di pohon itu kapan melakukan pilihan, gimana proses rekam membuat sarangnya, dan sarang itu datang dari dalam perutnya, dan besarnya sarang itu sesuai dengan ukuran laba-labanya. Ini termasuk laba-laba yang besar, masuk laba-laba yang besar loh ini ya. Ini laba-laba yang besar ini prosesnya titik-titik itu dia bangun. Ini jaring-jaringnya, ini pohonnya, ini dia bangun lubang jaring-jaring seperti itu. Jadi ada ide gagasan di dalam genetiknya, ada prosedurnya, dan ada caranya, dan wujudnya berupa rumah laba-laba itu. Sehingga kalau dalam ilmu filsafat ilmu ada ontologi, epistemologi, ada aksiologi, dan ada wujudnya. Tapi itu hasil proses belajar. Tapi bisa nggak dibuat analogi pada rumah laba-laba yang tidak belajar? Tapi mereka bisa melakukan, tapi yang semua itu ada di dalam rekaman genetiknya. Ini contoh analogi di dalam filsafat ilmu antara ketiga, ya ontologi, epistemologi, aksiologi, dan wujudnya. Ini contohnya. Terima kasih.